Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini. Dan karena ini general reading, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Tentu saja juga kita akan konfirmasi lebih lanjut di reading tiap minggunya ya. Oke, sesuatu dari waktu lampau yang masih ada efeknya sekarang. Di waktu lampau ada kayak energi di persimpangan jalan, energi mau memilih yang mana tapi nggak tahu mau memilih yang mana, mau bergerak kemana tapi nggak yakin juga. Lalu sekarang di energi sekarang ada yin yang, keseimbangan maskulin feminin. Ini sebuah reminder ya untuk kamu melihat nih aspek feminin dan maskulin dalam diri kamu, karena kita semua punya dan kita perlu memperhatikan keseimbangan itu pada diri kita. Lalu healer of the ages, aku melihat energi pemulihan dalam hidup kamu, dan juga gini, sebagian dari kamu punya energi healing, kamu bisa healing diri kamu bisa membawa energi healing untuk sekeliling kamu, terutama nih kamu ya sebagai elemen air gitu. Itu kayak bonus gitu dari yang di atas buat kamu gitu, kayak kemampuan healing itu kayak sesuatu yang udah bawaannya elemen air. Dia mau lompat. Magician. Oke. Di waktu sekarang ada magician, ada energi manifestasi, ada melihat apa yang kamu wujudkan terwujud dalam realita kamu di bulan April ini ya. Dan juga gini, magician itu adalah energi kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk mewujudkan realita yang kamu mau gitu ya. Ketika hati dan pikiran kita sinkron gitu, ibaratnya kita bisa memindahkan gunung. Kita punya power gitu untuk mewujudkan realita seperti yang kita mau. Kalau misalnya realita yang kamu punya sekarang gitu, kamu nggak happy, kamu nggak fulfill gitu dengan apa yang kamu punya sekarang. Kamu sinkronkan hati dan pikiran kamu visualisasikan, kamu scripting, kamu afirmasi gitu. Dan juga kamu berusaha membuat emosi kamu itu berubah gitu ya. Kalau misalnya kamu tipe yang emosinya secara konsisten itu yang sedih, marah, atau khawatir, takut, itu semakin kamu merasakan emosi itu, semakin kamu akan mengamplifikasi itu lebih banyak lagi di dalam hidup kamu. Karena bicara manifestasi, emosi itu adalah kunci ya. Apa yang kita rasakan secara konsisten, secara konstan, terus menerus, itu yang akan kita undang di hidup kita. Jadi kalau kita mau sesuatu yang happy, sesuatu yang fulfilling di hidup kita, kita mulai berubah dari emosi kita ya. Ini sebuah reminder, mungkin ini nggak akan resonate dengan semuanya, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Lalu blessingnya buat kamu adalah Eight of Cups. Ini kan berbicara vibe-nya berat biasanya ya, tapi karena ini posisinya ada di blessing kamu, kamu pergi meninggalkan kegelapan menuju kebahagiaan kamu, menuju cahaya, menuju definisi bahagia kamu yang sesungguhnya gitu. Mungkin kamu pergi meninggalkan sesuatu, kayak kamu secara sadar membuat keputusan itu, karena di sini ya mungkin sebagian dari kebimbangan kamu adalah membuat keputusan untuk pergi meninggalkan sesuatu, atau bisa juga ada suatu momen di luar kendali kamu ya. Jadi kamu kehilangan sesuatu, kamu pergi meninggalkan sesuatu, bisa pekerjaan, meninggalkan hubungan, kehilangan pertemanan, kehilangan orang-orang tertentu. Tapi perjalanan kehilangan kamu itu atau kamu meninggalkan sesuatu itu membawa kamu menuju cahaya, menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, kayak blessing in disguise gitu. Ya, awalnya kamu mungkin merasa sedih, marah, kecewa gitu, tapi semesta menuntun jalan kamu ke suatu tempat di mana kamu menemukan bahagia kamu, di mana mungkin kamu menemukan kemampuan-kemampuan kamu yang baru teraktivasi, baru kamu lihat, atau jalan kamu yang baru kamu lihat ketika kamu melewati hal-hal tertentu. Jadi kayak ibaratnya kesedihan atau kekecewaan kamu itu pembuka jalan gitu menuju hal-hal yang kamu nggak akan temuin kalau misalnya kamu nggak ngelewatin itu. Kayak contoh channel ini aja gitu ya. Mungkin aku pernah bilang kalau aku nggak pernah bucin, aku nggak pernah kecewa, aku mungkin gak akan pernah belajar tarot, belajar astrologi, memulai channel ini. Pasti aku akan berada di tempat lain, mungkin aku masih ada di pekerjaan aku yang lama, melakukan hal yang sama seperti itu ya. Tapi ketika aku kecewa gitu, aku patah hati, aku memilih jalan yang kemudian menuntun aku kepada channel ini, seperti itu. Oke, yang menjadi tantangan kamu, Ten of Pentacles, mungkin kondisi finansial, mungkin faktor keluarga, ya ada sesuatu terjadi pada keluarga kamu, lalu mungkin stabilitas atau kondisi finansial kamu terguncang juga. Atau gini, kamu lagi fokus gitu ya,
lagi jungkir balik, fokus untuk membangun stabilitas kamu, fokus pada karir kamu lagi sibuk banget. Dan juga gini, 10 itu kan angka completion ya. Di sini juga ada 10 of swords. Kayak ada sesuatu yang perlu berakhir gitu. Yang tadi aku bilang, momen kamu pergi meninggalkan sesuatu atau ada sebuah akhir di hidup kamu, di situ semesta menuntun jalan kamu ke suatu tempat ya. Suatu tempat yang kamu gak akan pikir sebelumnya. Yang jadi advice kamu adalah Four of Cups. Gini, Four of Cups itu kan energi kebosanan ya, energi stagnansi, energi yang udah mulai apatis. Tapi ini lebih kepada, kalau di kartu yang klasik itu ada tangan mengambang di atas gitu ya. Tangan mengambang di atas itu aku mengartikan Ace of Cups gitu. Semua momen ini, momen yang terlihat ya, seperti mungkin bikin kesel, mungkin bikin sedih, bikin marah, atau apalah itu emosi-emosi negatif lainnya. Mungkin kamu melihatnya seperti itu, tapi ini adalah sebuah pemberian dari semesta buat kamu. Ya, semesta lagi berusaha menuntun jalan kamu ke suatu tempat yang akan menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, menuju cahaya, menuju tempat di mana kamu nggak pernah pikir sebelumnya ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Dan bahkan mungkin mengembalikan keseimbangan di hidup kamu gitu. Sesimpel keseimbangan energi maskulin dan feminin. Mungkin kamu terlalu ke arah maskulin atau terlalu ke arah feminin, di mana sebaiknya. Yang sebaiknya itu adalah kita berada di tengah gitu, kita seimbang. High Priestess. Energi kamu nih, High Priestess. Misteri ilahi. Ada sesuatu yang terungkap, ada sesuatu yang tersembunyi kemudian terlihat gitu ya, misteri ilahi. Intuisi juga, dengarkan intuisi kamu ya. Kalau misalnya kamu udah ada dorongan nih ya, dorongan untuk melakukan perubahan, dorongan untuk melakukan hal-hal tertentu, dengarkan hal itu ya. Intuisi kamu berusaha berbicara. Maksudnya gini, semesta itu kadang berbicara dengan intuisi kita loh, tapi kita nggak akan bisa dengar intuisi kita kalau misalnya kepala kita berisik. Kalau misalnya kita overthinking, kalau kita selalu mikirin skenario-skenario tertentu, di mana kepala kita itu ibaratnya kerja 24 jam sehari. Oke, yang tadi aku bilang ya. Suatu hal mengagetkan, tower itu suatu hal mengagetkan, goncangan. Kadang nggak perlu goncangan sih, kadang sesimpel hal yang mengagetkan kita gitu. Dan bisa juga sih, kalau misalnya momen tower itu kan kadang kecil, kadang besar, itu bisa mengguncang stabilitas kita. Yang tadi aku bilang mungkin ada goncangan pada kondisi finansial kamu, sebagian dari kamu ya, tapi sebagian lain lebih kepada hal yang mengagetkan, yang membuka mata hati, mata pikiran kita. Atau suatu hal yang mengagetkan, di mana itu bikin kamu sedih, kesal, marah, kecewa, tapi itu tadi gitu. Itu akan menuntun kamu pada kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Mungkin sekarang ya, atau kamu sedang dalam fase transisi untuk mengelola kekecewaan kamu, kesedihan kamu. Tapi ada pelangi sehabis badai, matahari akan terbit kembali dan kamu akan bahagia lagi ya. Mungkin selama ini kamu pikir gini, kamu membangun kebahagiaan kamu pada sesuatu yang semu gitu, dan semesta mau ngasih kamu atau mau bilang ke kamu, aku mau ngasih kebahagiaan yang sesungguhnya loh buat kamu. Yang kamu bilang bahagia itu, sebenarnya kamu membangun itu di atas sesuatu yang semu atau di atas ilusi. Demon. Apa ya, kayak ada sesuatu yang samar, ada sesuatu yang tersembunyi. Di sini ada High Priestess, ada demon, ibaratnya puzzle gitu. Semesta ngasih kepingannya tuh satu-satu gitu buat kamu. Pelan-pelan kalau dikasih tunjuk semuanya gitu, kamu belum tentu kamu bisa mencerna itu ya. Ibaratnya kalau sekarang aja kamu udah kaget. Jadi kayak semesta satu-satu gitu ngasih kepingan puzzle-nya sama kamu. Dan ini ada sesuatu yang samar, jadi kamu dilarang impulsif gitu, dilarang bergerak dari emosi. Bukan dilarang sih, sebaiknya. Karena itu tadi, karena kamu punya kehendak bebas, kamu yang punya kendali atas hidup kamu. Ibaratnya ini semua hanya saran gitu. Kamu yang paling tahu sama hidup kamu yang menjalankan hidup kamu yang tahu rasanya menjalankan hidup kamu. Sebaiknya ya dilarang impulsif, dilarang terbawa emosi karena keadaannya lagi samar. Mungkin pikiran kamu juga lagi berkabut gitu ya. Dan juga gini, dengan demon ini ada yang perlu kamu lihat. Ada sesuatu di alam bawah sadar kamu, atau ada trigger yang akan membawa sesuatu hal yang perlu kamu lihat dari alam bawah sadar kamu. Mungkin itu ada programming tertentu di kepala kamu, mungkin ada rasa takut, mungkin ada cara berpikir tertentu. Karena
itu dari alam bawah sadar ya. Kita kan berarti nggak sadar sampai ada hal-hal atau situasi atau ada orang-orang tertentu yang jadi trigger kita. Supaya kita lihat nih akarnya di mana di dalam diri kita. Oke. Sebenarnya kamu nggak happy selama ini. Ya, makanya ada tower. Tower itu biasanya ya ada energi stagnan, ada sesuatu hal yang sebenarnya perlu berubah gitu. Entah kamu sadar atau enggak. Kalau misalnya kamu sadar tapi kamu denial, kamu nggak mau lihat, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadinya ada momen tower gitu. Kamu nggak happy, kamu merasa ada yang kurang, kamu merasa ada yang nggak pas. Tapi mungkin kamu nggak tahu gitu ya, di mana nih sebenarnya nggak pas itu apa sih? Sebenarnya yang kurang itu apa sih gitu, kayak rasanya ada yang nggak pas aja gitu dengan Five of Pentacles di sini. Dan semesta intervensi. Atau bisa jadi sebaliknya, kamu sadar, kamu tahu, kamu denial, atau kamu nggak mau membuat perubahan, kamu nggak mau melakukan sesuatu. Gimana hidup kamu gitu berubah? Ya jadi semesta intervensi di sini. Kamu Ten of Wands, Ten of Pentacles, Ten of Swords. Kamu udah punya 3 angka 10 gitu ya. Angka 10 itu adalah completion gitu ya. Walaupun kondisinya berat atau mungkin kamu sedang fase transisi dari kondisi yang berat gitu ya. Angka 10 itu adalah angka completion. Sesuatu yang berat itu sudah berakhir ya. Kamu akan memasuki chapter baru di hidup kamu, memasuki lembaran baru di hidup kamu. Kamu sedang dalam fase transisi atau kamu sedang dalam momen gitu, memasuki satu chapter baru di hidup kamu. Karena apa? Yang berat sudah lewat, yang perlu berakhir sudah berakhir, atau kamu sedang dalam fase ibaratnya bangkit kembali dari apapun itu yang sudah berakhir gitu ya. Dan kamu siap memasuki chapter yang baru. Mungkin sekarang rasanya nggak enak dalam fase transisi atau ibaratnya fase berusaha untuk bangkit lagi. Tapi percayalah gitu, dengan angka 10 ini, walaupun major arkananya cuman 1, 2, 3, 4 gitu ya, dari segini banyak kartu. Tapi dengan 3 angka 10, ini sesuatu fase transisi yang sangat signifikan. Kamu akan memasuki siklus baru di hidup kamu, ibaratnya yang berat udah lewat dan kamu akan melihat angin segar gitu. Di bulan April ini kamu akan melihat angin segar, kamu akan memasuki chapter baru gitu. Kamu mungkin akan merasa lebih optimis lagi, merasa lebih semangat lagi untuk menyambut chapter baru hidup kamu ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.